Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini Rabu, tanggal 1 September 2021. Marilah kita awali dengan berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, dan merenungkannya, serta meresapkan. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 4 ayat 38 sampai 44. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita mengawali bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Marilah kita semakin bersemangat dalam membaca, merenungkan, dan melaksanakan sabda Tuhan, baik secara pribadi dan dalam kebersamaan di keluarga serta lingkungan. Dalam Injil pada hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan visi misinya bahwa dalam Roh Kudus ia diutus untuk mewartakan Injil, membawa pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Seperti dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Sejak saat itu ia mewujudkan kerajaan Allah dengan mengajar dengan kuasa dan wibawa, dan berkarya melalui perbuatan-perbuatan ajaib, terutama menyembuhkan orang-orang yang sakit dan mengusir setan-setan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kisah Yesus meninggalkan rumah ibadat, kemudian ke rumah mertua Simon. Ibu mertua Simon sedang sakit demam. Keluarga meminta Yesus untuk menyembuhkannya. Mukjizat pun terjadi. Ibu itu sembuh dan melayani Yesus bersama para muridnya. Melayani merupakan tanda syukurnya kepada Tuhan. Tuhan telah melakukan karya besar di dalam dirinya, dan patut disyukuri dengan melayani Tuhan dan berbuat kasih kepada sesama. Banyak di antara kita telah mengalami kasih Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan,
terbantu menemukan jalan keluar dari persoalan, dilancarkan usahanya, dan masih banyak lagi tanda kasih dan keselamatan dari Tuhan, namun tetap tidak bersyukur. Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit. Ia memberi berkat dengan meletakkan tangannya atas mereka, dan mereka pun sembuh. Setan-setan pun takluk dan keluar sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Dia sungguh-sungguh Mesias yang dinantikan, mau menunjukkan bahwa Yesus terbuka kepada semua orang. Kepada orang yang sakit dan kerasukan, Ia terima dengan penuh kasih, Ia sembuhkan dan selamatkan. Yesus mengajak kita untuk melihat dan menyadari akan realitas hidup manusia di hadirat Tuhan. Ada sakit penyakit yang dialami oleh manusia. Manusia juga dikuasai setan dan roh-roh jahat, sehingga jatuh dalam dosa-dosa, bahkan dalam dosa-dosa yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Yesus, Allah yang menyelamatkan kita. Yesuslah sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan sahabat perjalanan kita dalam segala situasi hidup kita. Segala penyakit disembuhkan, dan setan-setan pun tunduk kepadanya. Marilah kita wujudkan iman kita sebagai ungkapan syukur atas karya penyelamatan Tuhan kepada kita, dengan berbuat kasih dan melayani sesama, keluarga, rekan kerja, dan siapa saja yang membutuhkan. Marilah kita senantiasa mohon terang Roh Kudus-Nya, agar kita yang telah diselamatkan mampu menjadi saksi Kristus yang berbelas kasih. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berulang kali Engkau menyelamatkan kami. Mampukan kami untuk berbuat kasih kepada sesama sebagai ungkapan syukur dan iman kami. Sembuhkanlah pula semua orang yang sedang sakit. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.